Pemirsa, raksasa teknologi Meta Platforms bersiap memulai produksi massal chip kecerdasan buatan rancangan sendiri dengan nama kode Iris pada September 2026 datang. Langkah strategis ini diambil guna menekan ketergantungan terhadap rantai pasok vendor pihak ketiga seperti Nvidia dan AMD, sekaligus memangkas biaya operasional komputasi secara masif. Kode Iris pada September 2026. Chip Iris ini merupakan melewati fase pengujian PUC selama 6 minggu tanpa menemukan masalah signifikan. Meta secara resmi menggandeng raksasa teknologi Broadcom sebagai mitra desain utama serta menunjuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company untuk menangani seluruh proses fabrikasi chip. Kehadiran chip ini dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan menggantikan volume besar unit GPU yang dibeli Meta dari Nvidia serta AMD. Dengan mengadopsi perangkat keras mandiri ini, Meta berupaya keras mengurangi ketergantungan rantai pasok dari vendor semikonduktor pihak ketiga. Memo tersebut juga menguraikan proyeksi pengeluaran infrastruktur AI Meta untuk tahun ini yang diestimasikan menembus angka fantastis mencapai 145 miliar dolar Amerika. Guna mendukung ekspansi masif ini, Meta telah mengamankan kontrak pasukan jangka. Pemirsa, platform e-commerce Shopee bersama Meta resmi meluncurkan kemitraan afiliasi di Instagram untuk wilayah Asia Tenggara hingga Brasil. Kolaborasi strategis ini mempermudah kreator konten memonetisasi rekomendasi produk secara langsung melalui fitur Reels dan Feed. Platform belanja online Shopee dan Meta resmi mengumumkan perluasan kemitraan afiliasi di media sosial Instagram yang mencakup pasar Asia Tenggara, Taiwan, serta Brasil. Melalui program ini, para kreator konten yang memenuhi syarat dapat dengan mudah menghubungkan akun afiliasi Shopee mereka ke akun profesional Instagram. Langkah ekspansi terbaru ini dibangun setelah meraih kesuksesan besar pada kemitraan awal di platform Facebook yang telah berjalan sejak tahun 2025 lalu. Data internal mencatat lebih dari 5 juta kreator di seluruh dunia telah mengumumkan akun Facebook ke sistem afiliasi Shopee hingga Maret 2026. Dari total jumlah tersebut, sekitar 50% diantaranya merupakan kreator baru yang bergabung dalam program monetisasi ini. Fitur terbaru di Instagram ini kini memungkinkan pengguna menyertakan label khusus yang berhak mendapatkan komisi untuk mempermudah audiens melakukan transaksi belanja. Shopee dan Meta saat ini juga tengah memulai uji coba solusi iklan afiliasi secara terbatas di sejumlah pasar Asia Tenggara tertentu. Sistem perikanan canggih milik Meta ini disiapkan untuk membantu para penjual serta pemilik merek memperluas jangkauan investasi konten secara berbayar. Seluruh proses integrasi data aktivitas afiliasi ini dipastikan tetap mematuhi hukum perlindungan data yang berlaku demi keamanan penuh pengguna. Bagi sumber untuk iDirectional. Perusahaan pembayaran Stripe dan Advent International mengajukan penawaran bersama untuk mengakuisisi PayPal. Nilai akuisisi pionir pembayaran digital ini ditaksir mencapai 53 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan pembayaran Stripe dan firma keuangan Advent International secara resmi mengajukan penawaran bersama untuk mengakuisisi PayPal senilai 53 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tawaran tersebut setara dengan 60,50 dolar Amerika Serikat per lembar saham atau 28% lebih tinggi dari harga penutupan terakhir. Sumber internal menyebutkan bahwa sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat dari total pendanaan tersebut akan bersumber dari pinjaman konsorsium perbankan. Berdasarkan isi proposal tersebut, Stripe dan Advent nantinya akan bersama-sama memiliki PayPal dengan porsi kepemilikan saham yang sama rata. Hingga saat ini, kedua perusahaan tersebut dilaporkan belum menerima jawaban resmi dari pihak manajemen PayPal terkait kelanjutan akuisisi. Sebelumnya, Stripe dan Advent tercatat telah melakukan pendekatan awal yang bersifat rahasia pada pionir transaksi digital tersebut pada April lalu. Langkah akuisisi besar ini mencuat setelah PayPal menghadapi persaingan yang semakin ketat dari platform alternatif seperti Apple Pay dan Google Pay. Kondisi tersebut membuat kapitalisasi pasar perusahaan yang sempat memuncak di level 360 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 kini merosot tajam menjadi hanya 36 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini akibat pertumbuhan yang melambat selama beberapa tahun terakhir. Pionir digital yang didirikan pada akhir 1990-an ini kehilangan lebih dari 40% nilai pasarnya dalam 12 bulan terakhir. Berbagai sumber untuk iDirectional.
Raksasa kecerdasan buatan OpenAI dikabarkan bersiap meluncurkan produk perangkat keras perdana berupa speaker pintar portable. Perangkat tanpa layar yang terintegrasi dengan chatbot ChatGPT ini dirancang menjadi asisten komputer rumah pintar masa depan. Raksasa kecerdasan buatan OpenAI dikabarkan berencana meluncurkan speaker pintar sebagai produk perangkat keras perdana. Melansir dari Bloomberg, speaker pintar portable tanpa layar yang dilengkapi dengan chatbot ChatGPT saat ini masih dalam tahap pengembangan. Menurut sejumlah sumber internal, speaker pintar tersebut dirancang secara khusus sebagai satu jenis komputer rumah baru untuk era kecerdasan buatan. Produk teknologi teranyar tersebut dimaksudkan untuk berfungsi sebagai asisten kecerdasan buatan yang komprehensif. Perangkat ini nantinya akan dapat mengkontrol peralatan rumah pintar, memutar media, menjawab pertanyaan hingga menanggapi pesan secara aktif. Peluncuran perangkat keras ini merupakan satu langkah penting selanjutnya bagi OpenAI yang juga berencana melakukan penawaran umum perdana atau IPO dalam waktu dekat. Kabar ekspansi bisnis hardware ini muncul di tengah perselisihan satu gugatan hukum dari pihak Apple terhadap OpenAI. Produsen ponsel iPhone tersebut menuduh sang pembuat ChatGPT telah mencuri rahasia dagang teknologi mereka. Namun pihak OpenAI percaya bahwa produk speaker pintarnya sangat berbeda dari apapun yang dimiliki Apple, sehingga tidak melanggar hukum serta ditargetkan menjadi perwujudan fisik dari ChatGPT di rumah. Berbagai sumber untuk iDirectional. Uni Eropa dan Ukraina mengumumkan kerjasama dalam produksi drone tempur. Ukraina saat ini memproduksi 10 juta unit drone setiap tahun dan akan terus ditingkatkan hingga 2 kali lipat. Komisi Eropa mengumumkan kesepakatan produksi pesawat tanpa awak atau drone bersama Ukraina di Kiev pada Rabu kemarin. Kerjasama itu disiapkan untuk meningkatkan produksi teknologi utama di medan perang dengan menggabungkan pengalaman militer Ukraina dan kapasitas industri Uni Eropa. Pengumuman tersebut disampaikan dalam upacara Hari Kenegaraan Ukraina setelah Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menerima penghargaan dari Presiden Volodymyr Zelensky. Von der Leyen menyebut kolaborasi itu menjadi langkah penting bagi kedua pihak. Teknologi drone kini menjadi elemen utama di garis depan pertempuran, di mana selain akan menggunakan dalam operasi serangan, Ukraina juga terus meningkatkan kemampuan untuk menjatuhkan drone Rusia yang menyerang wilayah perkotaan. Dalam pernyataannya, Zelensky menyebut Ukraina saat ini memproduksi 10 juta unit drone setiap tahun dan menargetkan jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat ke depannya. Uni Eropa juga tetap melanjutkan dukungan bagi pertahanan Ukraina melalui pinjaman senilai 90 miliar euro. Dari jumlah tersebut, 6 miliar euro diantaranya telah dialokasikan untuk mempercepat peningkatan produksi drone dalam negeri Ukraina. Berbagai sumber untuk iDirectional.